Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahdani dari kelas manajemen 22B. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang pengertian struktur modal. Apa sih struktur modal itu? Struktur modal merupakan gabungan kata dari struktur dan modal. Istilah struktur tersendiri itu diartikan sebagai pengaturan setiap bagian yang lebih rinci, sedangkan kata modal merupakan kumpulan uang pokok yang menjalankan usaha. Oleh sebab itu, struktur modal memiliki arti pengaturan uang pokok dalam menjalankan usaha dari sumber-sumber yang berbeda untuk jangka panjang di perusahaan. Dari penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa struktur modal atau capital structure berkaitan dengan kombinasi saham ekuitas, modal saham, preferensi, surat utang, pinjaman jangka panjang, laba yang tertahan, serta sumber dana jangka panjang lainnya yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan. Inilah yang membuat perusahaan melakukan pengawasan secara ketat terkait masa depan kondisi keuangan perusahaannya. Selain itu, penjelasan di atas beberapa ahli telah mendefinisikan struktur modal secara jelas. Berikut pengertian struktur modal menurut para ahli. Mari kita simak secara bersama-sama. Next. Menurut Gerstenberg mendefinisikan struktur modal sebagai suatu proses peningkatan kapitalisasi perusahaan yang mencakup berbagai sumber serta daya yang dapat kapitalisasi perusahaan yang mencakup berbagai sumber serta daya yang dapat dikuasai seperti pinjaman, cadangan, saham, serta obligasi. Yang kedua, menurut John J. Hampton, mengartikan struktur modal sebagai proses campuran dari suatu dampak yang ditimbulkan karena hutang dan ekuitas terhadap pembiayaan aset perusahaan. Yang ketiga adalah menurut E.M. Pandey. Pandey merupakan ahli keuangan terkemuka yang berhasil membuktikan kinerja. Ia juga ikut memberikan pengertian dari struktur modal. Bagian struktur modal merupakan campuran sumber dana jangka panjang yang terdiri atas utang, saham, preferensi, dan ekuitas baik cadangan maupun surplus. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa struktur modal adalah suatu pertimbangan serta kolaborasi antara modal sendiri dengan modal asing yang dimiliki suatu perusahaan. Modal sendiri yang dimaksud merupakan bentuk kepemilikan, sedangkan modal asing merupakan utang jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, tujuan struktur modal. Adanya struktur modal memiliki tujuan dan dalam mengkolaborasikan sumber-sumber dana baik permanen maupun aktivitas dalam kegiatan operasional suatu perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan mencapai nilai yang optimal. Lebih dari itu, struktur modal dapat menjaga kualitas serta eligibilitas suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan serta kinerjanya. Selanjutnya, ini sangat penting adalah teori struktur modal. Grammars. Pastinya, untuk mendalami lebih jauh lagi terkait struktur modal membutuhkan suatu pengetahuan yang terperinci dan sistematis. Hal tersebut disebut juga dengan teori struktur modal. Teori struktur modal sendiri merupakan landasan yang digunakan untuk menjalankan struktur modal tertentu, sehingga prosesnya menjadi terkontrol dan seimbang sesuai pengetahuan ilmiah yang ada. Next. Oke, saya akan memberikan contoh teori yang mendasari struktur modal. Terdapat 5 teori yang mendasari struktur modal. Dilaksanakan teori-teori tersebut, beberapa di antaranya dikemukakan oleh ahli keuangan ternama. Selain itu, teori-teori ini sangatlah tepat
untuk digunakan oleh perusahaan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah teori pendekatan tradisional. Teori ini berfokus pada pengelolaan sekaligus pementaraan yang optimal. Oleh sebab itu, struktur modal dipandang memiliki pengaruh yang kuat terhadap nilai suatu perusahaan. Inilah yang menyebabkan struktur modal dapat diubah serta disesuaikan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam suatu perusahaan. Yang kedua, teori pendekatan Modigliani dan militer. Sesuai dengan namanya, teori ini dicetuskan oleh Franco Modigliani dan Merton Miller. Keduanya memiliki pandangan yang sama membahas persoalan modal. Teori Modigliani dan Miller ini mengusulkan 3 proporsi penting, yaitu struktur modal tidak relevan dengan nilai perusahaan. Akibatnya nilai perusahaan identik akan tetap sama atau bertahan, sekaligus tidak memberikan pengaruh pada keuangan yang diadopsi untuk membiayai aset, sedangkan nilai perusahaan bergantung pada pendapatan yang diharapkan pada masa depan. Terhitung saat ini terdapat pajak penting untuk memiliki informasi pajak. Hal ini dikarenakan penggunaan aset serta sumber dana akan mengalami peningkatan saat mengetahui pajak yang bertanggung. Selain itu, informasi pajak juga dibutuhkan untuk mengetahui pengurangan biaya modal tertimbang rata-rata suatu perusahaan. Tidak terdapat biaya kebangkrutan dalam struktur ataupun struktur modal. Dengan kata lain, aset dapat dijual dengan harga pasar dan earning before interest atau EBIT tidak dipengaruhi oleh utang perusahaan. Oleh sebab itu, investor berperan penting dalam menjadi prime takers. Next. Oke, untuk selanjutnya tadi bisa di slide sebelumnya. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Dalam perjalanannya menuju optimalisasi perusahaan, struktur modal dipengaruhi oleh beberapa hal disebut faktor penentu. Beberapa faktor diantaranya memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kenaikan maupun penurunan struktur modal. Berikut penjelasan di bawah ini. Yang pertama adalah struktur aktiva. Seorang ahli ekonomi, Samsudin, menyatakan bahwa struktur aktiva atau tangibility merupakan suatu bentuk pemenuhan alokasi dana untuk setiap komponen aktiva, baik tetap maupun lancar. Arti kata lain disampaikan oleh Weston dan Bingham, di mana struktur aktiva disebut juga sebagai pertimbangan atau perbandingan yang terjadi antara aktiva tetap dengan total aktiva. Dengan kata lain, pemenuhan modal tergantung pada kondisi aktiva suatu perusahaan. Ketika suatu perusahaan menanam modal dalam bentuk aktiva, maka pemenuhan modal berasal dari pemilikan sendiri, sehingga utang hanyalah pelengkap. Sedangkan perusahaan yang aktivanya lancar lebih besar akan cenderung memilih utang sebagai pemenuhan dana. Dari kedua contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa aktiva sangat berpengaruh pada struktur modal perusahaan tersebut. Yang kedua adalah growth opportunity. Arti dari kata growth opportunity adalah sebuah peluang yang memiliki perusahaan untuk tumbuh ke depannya. Namun, beberapa ahli mengemukakan pendapat yang berbeda, di mana growth opportunity merupakan titik balik perusahaan aktiva yang perusahaan miliki. Oleh sebab itu, perusahaan akan cenderung melakukan investasi demi keuntungan perusahaannya sendiri. Oke, guys, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa memberikan
serta menambah wawasan bagi kita semua dan bermanfaat untuk kedepannya, dan materi-materi kuliah selanjutnya akan kita bahas di video-video yang akan datang. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.